Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok instrumentasi dasar kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hot plate dan labu ukur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Intan dengan NIM belakang 058. Perkenalkan nama saya Suci Kusuma Arum dari NIM 053. Perkenalkan, saya Arifah Sasabila dengan NIM belakang 064. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan PPT yang sudah kami buat. Yang pertama ada alat yaitu hot plate. Hot plate adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan berbagai jenis larutan atau sampel. Next. Fungsi dari hot plate yang pertama yaitu memanaskan sampel dengan cara sampel diletakkan di atasnya, yaitu ditempatkan dalam wadah kaca, logam, atau wadah tahan panas lainnya. Yang kedua, mengatur suhu. Sebagian besar hot plate dilengkapi dengan kontrol suhu yang memungkinkan pengguna mengatur suhu pemanasan sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Next. Lalu ada prinsip kerja dari hot plate, yaitu yang pertama didasarkan pada konversi energi listrik menjadi energi panas. Ketika listrik mengalir melalui elemen pemanas pada hot plate, elemen tersebut menjadi panas. Panas ini kemudian diantarkan ke permukaan hot plate dan selanjutnya ke wadah yang diletakkan di atasnya melalui proses konduksi. Banyak hot plate juga dilengkapi dengan fitur pengadukan magnetik. Sebuah batang magnet kecil atau dinamakan stirber ditempatkan di dalam wadah berisi larutan. Ketika medan magnet pada hot plate diaktifkan, maka stirber akan berputar dan mengaduk larutan secara merata. Next. Next. Lalu ada komponen hot plate, yaitu yang pertama top plate, yaitu permukaan logam, yaitu alas untuk menempatkan sampel. Yang kedua ada hose atau badan dari hot plate yang menampung bagian-bagian hot plate. Yang ketiga ada knop pengatur kecepatan. Beberapa hot plate dilengkapi dengan pengatur kecepatan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur intensitas pemanasan. Pengatur ini berguna saat membutuhkan pemanasan yang lebih lambat atau lebih cepat. Next. Lalu ada knop pengatur suhu. Bagian ini memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu yang diinginkan pada hot plate. Pengguna dapat meningkatkan atau mengurangi suhu sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Lalu yang kelima ada panel display atau LCD display. Beberapa hot plate dilengkapi dengan layar digital yang menampilkan informasi seperti suhu yang teratur, timer, atau pengaturan lainnya. Lalu ada tombol power digunakan untuk menghidupkan dan mematikan hot plate. Ketika tombol ini dinyalakan, aliran listrik ke elemen pemanas diaktifkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Cara penggunaan hot plate. Yang pertama, siapkan sampel percobaan. Yang kedua, letakkan wadah sampel di atas permukaan hot plate. Yang ketiga, nyalakan hot plate dengan menekan tombol power. Yang keempat, atur suhu hot plate. Yang kelima,
Tunggu, biarkan sampel terpanaskan hingga mencapai suhu yang diinginkan. Yang keenam, matikan hot plate setelah apabila sudah selesai digunakan. Cara yang kedua, tips penggunaan, jangan pernah meninggalkan hot plate yang sedang menyala tanpa pengawasan. Pastikan wadah yang digunakan tahan panas dan tidak retak. Yang ketiga, gunakan sarung tangan tahan panas saat memindahkan wadah yang panas. Yang terakhir, jangan menyentuh permukaan hot plate saat masih panas. Berikut tayangan video cara penggunaan hot plate. Hot plate dengan stirrer. Kegunaan dari alat ini adalah untuk memanaskan dan menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Pertama, hubungkan kabel hot plate ke sumber listrik. Kedua, atur suhu dengan cara memutar tombol heat sampai dengan suhu yang diinginkan. Ketiga, lampu indikator menyala menandakan unit sedang bekerja. Untuk penggunaan stir, pertama, tempatkan wadah atau labu yang berisi sampel yang akan diaduk di atas unit stir. Kedua, masukkan stir bar ke dalam wadah atau labu. Ketiga, atur putaran yang diinginkan dengan memutar tombol stir. Untuk mengakhiri penggunaan hot plate dan stir, pertama, atur tombol heat atau stir pada posisi off. Kedua, diamkan atau tunggu hingga suhu hot plate tidak terlalu panas. Ketiga, lepaskan kabel hot plate dari sumber listrik. Cara pemeliharaan rutin yang sangat penting untuk memastikan hot plate berfungsi optimal dan berumur panjang. Berikut beberapa langkah perawatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, pembersihan rutin. Yang kedua, pemeriksaan secara berkala. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, perawatan berkala. Yang kelima, hindari overloading. Yang keenam, jangan menutupi hot plate. Tips tambahan, baca manual penggunaan. Gunakan alat yang tepat. Hindari tumpahan. Matikan saat tidak ingin digunakan. Selanjutnya yaitu labu ukur. Labu ukur adalah alat laboratorium yang sangat penting untuk membuat larutan dengan volume yang sangat tepat. Alat ini memiliki bentuk yang khas dengan leher panjang dan bagian bawah yang membulat. Fungsi dari labu ukur yang pertama ada mengukur volume. Mengukur volume larutan dengan sangat akurat. Tanda garis pada leher labu menunjukkan volume tepat yang dapat ditampung. Yang kedua, membuat larutan. Untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, zat terlarut dilarutkan dalam pelarut hingga mencapai tanda garis volume. Yang ketiga, mengencerkan larutan. Larutan pekat ditambahkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan pelarut hingga mencapai tanda garis volume. Yang keempat, mencampurkan larutan. Bentuk labu ukur memungkinkan pencampuran larutan secara efektif. Setelah semua zat ditambahkan, labu ukur dapat dikocok perlahan untuk memastikan campuran homogen. Prinsip kerja labu ukur sebagai pengukur suatu volume larutan dengan ketepatan tinggi digunakan untuk membuat larutan standar, mencampurkan dan mengencerkan suatu larutan pada volume tertentu. Labu ukur hanya digunakan untuk mengukur volume akhir suatu larutan, jangan digunakan untuk mengukur volume awal suatu zat cair. Komponen dari labu ukur yang pertama ada tutup labu untuk menutup rapat labu agar larutan di dalamnya tidak tumpah saat dikocok atau dibalik. Selain itu berfungsi agar konsentrasi dalam
labu ini tidak berubah atau tidak menguap. Yang kedua, ada badan labu yang di mana bagian yang menampung seluruh larutan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk komponen labu ukur, ada tanda batas volume yang ditujukan untuk menunjukkan volume maksimum yang dapat ditampung pada suhu tertentu. Lalu ada leher labu, yaitu bagian yang menyempit, berfungsi untuk meningkatkan akurasi pengukuran volume. Ada cara penggunaan labu ukur. Yang pertama, kan labu ukur bersih dan steril sebelum digunakan. Yang kedua, hitung volume larutan yang ingin digunakan. Yang ketiga, masukkan larutan. Yang keempat, tambahkan aquades sedikit demi sedikit hingga mendekati tanda batas volume. Yang terakhir, homogenkan larutan. Berikut adalah video bagaimana cara penggunaan labu ukur. Masukkan larutan yang akan dilakukan standarisasi ataupun dilakukan pengenceran ke dalam labu ukur dengan menggunakan bantuan corong. Masukkan larutan secara hati-hati. Lalu, tambahkan aquades yang diperlukan sampai hampir penuh dan berada di bawah tanda batas. Perlu diketahui, apabila penambahan sampai di atas tanda batas, berarti terjadi suatu kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, dan pekerjaan harus diulang dari awal. Jika telah mendekati tanda batas, maka tambahkan aquades dengan hati-hati menggunakan pipet tetes sampai meniskus sejajar dengan garis tanda. Agar tidak terjadi kesalahan pada saat memperhatikan meniskus, maka mata harus sejajar dengan garis tanda batas yang terdapat pada labu ukur. Setelah itu, bersihkanlah sisa-sisa aquades yang menempel pada dinding leher labu ukur dengan menggunakan kertas saring. Pada saat membersihkannya, usahakan jangan sampai kertas saring menyentuh larutan. Setelah itu, tutup labu ukur menggunakan tutupnya, dan kemudian labu ukur beserta isinya dibolak-balik beberapa kali sehingga didapatkan larutan yang homogen. Next. Untuk tips penggunaan, yaitu yang pertama ada suhu, kalibrasi labu ukur biasanya dilakukan pada suhu tertentu. Usahakan suhu larutan yang akan dibuat mendekati suhu kalibrasi. Yang kedua ada meniskus. Saat membaca volume, pastikan mata Anda harus sejajar dengan bagian bawah pada meniskus. Yang ketiga, jangan melebihi tanda batas, yaitu jangan mengisi labu ukur melebihi tanda batas volume. Dan yang terakhir, jangan memanaskan karena labu ukur tidak dirancang untuk dipanaskan. Next. Selanjutnya, ada cara perawatan labu ukur. Yang pertama yaitu pembersihan rutin. Pertama, ambil gelas Erlenmeyer, kemudian nyalakan keran. Bilas Erlenmeyer dengan air mengalir. Gunakan brush pembersih
untuk memaksimalkan pembersihan pada Erlenmeyer. Kemudian, bilas kembali. Pertama, kempeskan penyedot pada pipet volume. Kedua, siapkan larutan K2CR207. Ambil 20 ml larutan K2CR207 menggunakan pipet volume. Selanjutnya, masukkan 10 ml larutan K2CR207 di masing-masing gelas kimia. Buka penutup lemari asam, kemudian tempatkan gelas kimia. Siapkan larutan H2SO4 2M. Ambil 10 ml larutan H2SO4 2M. Kemudian, masukkan 5 ml larutan H2SO4 2M di setiap masing-masing gelas kimia. Goyangkan gelas kimia supaya larutan tercampur dengan rata. Tutup gelas kimia menggunakan plastik wrap. Tutup lemari asam. Kemudian, matikan lemari asam dan lampunya. Rendam gelas selama 24 jam. Ambil gelas kimia, kemudian bilas dengan air bersih. Gunakan brush pembersih untuk pembersihan yang maksimal pada Erlenmeyer, kemudian bilas kembali. Selanjutnya, keringkan gelas menggunakan tisu. Pertama, siapkan larutan deterjen. Ambil 20 ml larutan deterjen menggunakan pipet volume. Masukkan 20 ml larutan deterjen di masing-masing gelas kimia. Kemudian, goyangkan gelas. Rendam gelas selama 30 menit. Kemudian, bilas gelas menggunakan air bersih. Gunakan brush pembersih untuk pembersihan yang maksimal pada Erlenmeyer. Kemudian, bilas kembali. Pertama, siapkan larutan KOH etanol. Ambil 20 ml larutan KOH etanol menggunakan pipet volume. Masukkan 20 ml larutan KOH etanol di masing-masing gelas. Goyangkan gelas. Kemudian, rendam gelas selama 30 menit. Bilas gelas menggunakan air bersih.
Gunakan brush pembersih untuk pembersihan yang maksimal pada Erlenmeyer. Kemudian, bilas kembali gelas. Keringkan menggunakan tisu. Pertama, hidupkan oven terlebih dahulu. Set oven pada suhu 105 derajat Celcius dan lamanya adalah 15 menit. Selanjutnya, buka oven. Kemudian, masukkan gelas yang akan disterilisasi ke dalam oven laboratorium. Jangan lupa tutup kembali oven. Dan setelah 15 menit, keluarkan gelas kimia dari dalam oven laboratorium. Dan yang terakhir, simpan gelas kimia di lemari peralatan, tata dengan rapi. Yang kedua, penyimpanan. Yang ketiga, hindari pemanasan. Yang keempat, hindari benturan. Dan yang terakhir, kalibrasi berkala. Untuk tipsnya, yaitu yang pertama, gunakan pipet volumetrik untuk mengambil volume larutan yang lebih akurat. Yang kedua, gunakan corong untuk memasukkan larutan ke dalam labu ukur untuk menghindari tumpahan. Dan yang terakhir, kotak perlahan untuk menghindari terbentuknya gelembung udara. Next. Berikut adalah macam-macam hot plate dan labu ukur. Next. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.